Mana yang lebih menguntungkan? Menabung di bank atau investasi di pasar saham? Mari bahas mengenai menabung di bank terlebih dahulu. Prinsip dasar yang telah diketahui orang banyak adalah ketika kita menyimpan uang di bank, kita akan mendapatkan imbalan atau keuntungan dalam bentuk bunga. Di Indonesia, tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank saat ini berkisar di angka 0 hingga 1,85%. Katakan saja, kita menyimpan uang di bank sebanyak 100 juta. Dengan bunga 1% per tahun, kita akan memperoleh 1 juta saja. Nilai yang sebenarnya cukup lumayan untuk didapatkan hanya dengan cara menyimpan uang di tempat yang aman. Jumlah tersebut kita dapatkan hanya dalam setahun. Lalu bagaimana jika kita menyimpannya bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun? Tapi perlu diingat, untuk yang beragama Islam, bunga merupakan sesuatu yang haram. Jadi, jika ingin menabung di bank, sebaiknya gunakan prinsip atau akad bagi hasil yang halal dalam Islam. Jika kita memiliki banyak uang, entah kita simpan di rumah atau di dalam bank, kita sama-sama akan menghadapi suatu masalah besar. Masalah yang dimaksud adalah inflasi. Apa itu inflasi? Sederhananya, inflasi adalah meningkatnya harga barang sehingga membuat nilai uang berkurang. Contohnya, jika kalian masih ingat, harga mie instan 15 tahun yang lalu masih berkisar di antara Rp500. Namun bagaimana dengan sekarang? Mie instan sekarang harganya sudah mencapai Rp3.500. Kenaikan harga ini disebabkan oleh terjadinya inflasi. Sama seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi negara per tahun juga tidak menentu. Namun saat ini, inflasi di Indonesia berkisar pada angka 5% per tahun. Lalu, bagaimana inflasi dapat mempengaruhi uang yang kita tabung? Katakan saja, inflasi tahun ini adalah 5%, sedangkan tingkat suku bunga yang kita peroleh dari tabungan bank hanya pada angka 1% saja. Maka tentu saja kita akan kehilangan 4% dari uang yang kita simpan. Bukannya untung, kita malah jadi buntung. Untuk menyimpan uang dalam jangka waktu panjang, kita memerlukan instrumen yang dapat melawan inflasi. Salah satu instrumen yang tepat untuk ini adalah pasar saham. Saham merupakan instrumen investasi yang menyediakan profit terbesar di antara instrumen-instrumen lainnya. Tidak hanya itu, saham juga dapat melawan pergerakan angka inflasi. Lalu, apa itu saham? Saham merupakan surat tanda kepemilikan terhadap suatu perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk lot. Satu lot sama dengan 100 lembar. Ketika kita membeli saham, maka kita akan menjadi salah satu pemilik suatu perusahaan. Lalu, apa saja kelebihan investasi di pasar saham? Secara garis besar, ketika berinvestasi di pasar saham, kita akan mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, capital gain. Capital gain merupakan selisih harga dari awal kita melakukan pembelian dengan saat sekarang atau ketika kita menjual saham tersebut. Contohnya, pada saat membeli saham gudang garam, harganya adalah Rp24.800 per lembar. Namun, seiring berjalannya waktu, harga saham gudang garam yang kita beli ini menjadi Rp25.800 per lembar. Terdapat selisih kenaikan harga sebesar Rp1.000 di sini. Selisih inilah yang disebut dengan capital gain. Selisih harga sebanyak Rp1.000 ini adalah selisih harga yang kita dapatkan untuk 1 lembar gudang garam. Jika kita memiliki 1 lot gudang garam dengan selisih harga Rp1.000 tadi, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000. Bayangkan jika kita tidak memiliki 1 lot, tetapi di angka 100 atau 1000 lot. Bukankah keuntungan yang kita akan dapatkan jauh akan lebih banyak? Keuntungan yang kedua adalah pembagian dividen. Jika perusahaan yang sahamnya kita beli memiliki kinerja yang baik, maka di akhir tahun kita akan mendapatkan dividen. Besaran dividen yang akan diterima investor berbeda-beda, tergantung perusahaan tempat investasi. Namun, ada beberapa perusahaan yang tercatat pernah memberikan dividen hingga 100% pada investornya. Seperti PT Organon Pharma Indonesia Tbk, dengan kode perusahaan SCPI pada tahun 2022 lalu. Tak hanya itu, ada juga beberapa perusahaan di Indonesia yang menawarkan dividen 2 kali dalam setahun. Menggiurkan sekali, bukan? Namun,
Investasi juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah tingginya risiko yang harus dihadapi para investor. Hal ini dikarenakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Berbeda dengan menabung di bank, di mana dana kita akan terjamin aman. Di pasar saham, kita harus jeli dan teliti melakukan analisis terhadap perusahaan yang sekiranya harga sahamnya akan naik. Jika tidak, kita akan dihadapkan dengan risiko kehilangan sebagian uang yang kita investasikan. Contohnya saja ketika pandemi COVID-19 mewabah di seluruh dunia, pasar saham anjlok dan banyak perusahaan yang merugi. Ketika hal seperti ini terjadi, tentu saja akan lebih aman jika kita menyimpan uang di bank saja. Lebih jauh, untuk melihat mana yang lebih menguntungkan, kita perlu memperhatikan beberapa perbandingan antara menabung di bank dan investasi di pasar saham. Pertama, menyimpan uang di bank akan menjadi pilihan yang lebih baik jika kita memiliki tujuan jangka pendek. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, investasi akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik. Kedua, jika kita sekiranya masih memerlukan uang tunai dalam waktu dekat, maka lebih baik menabung di bank terlebih dahulu dibandingkan saham. Hal ini akan memudahkan likuiditas. Ketiga, dalam menjalani hidup, kita perlu menyiapkan dana darurat. Jika dipandang dalam hal ini, berinvestasilah jika kamu sudah memiliki dana darurat. Namun jika belum, mulailah dengan menabung di bank terlebih dahulu. Setelah melihat pembahasan tadi, apabila memiliki uang yang berlebih, sebaiknya uang tersebut dibagi, sebagian untuk menabung dan sebagian lagi untuk investasi. Karena menabung dan investasi memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda pula. Tidak baik jika kita hanya berfokus pada salah satunya saja. Namun, perlu diingat bahwa untuk jangka panjang kita sebaiknya menyisihkan lebih banyak dana untuk berinvestasi. Sebenarnya, selain menabung di bank dan investasi di pasar saham, ada banyak instrumen investasi lain yang juga aman dan menguntungkan yang bisa menjadi pilihan kita daripada uang berlebih yang kita miliki hanya disimpan di rumah saja. Karena, kembali lagi, uang walaupun tidak disentuh dan hanya disimpan, nilainya akan terus berkurang seiring berjalannya waktu akibat adanya inflasi. Jadi, jangan lupa menabung dan berinvestasi. Mulailah sejak dini, agar di hari tua nanti kita bisa sedikit bersantai. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas instrumen-instrumen investasi lainnya. Jadi, jangan sampai terlewatkan.